Gaspol! Gaspol memang. Sekarang saatnya rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangannya, terutama dari mahasiswa dulu deh. Yang ini, yang sebelah kanan saya boleh maju ke depan. Nanti yang sebelah sini juga ya. Ya. Oh ini di atas. Yang putih. Oke, baik. Boleh turun dulu. Tapi jangan loncat ya. Oke, lewat tangga aja. Ya, silakan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andil Dawalia. Saya dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Pertambangan. Pertanyaan saya, apakah hukum orang tua adopsi sama dengan hukum orang tua kandung? Oke, baik. Sekian. Sudah? Ya. Nah, sudah. Terima kasih. dalam Islam tidak dibenarkan adopsi. Haram. Kenapa? Karena adopsi itu memutus hak-hak orang tua aslinya, tidak boleh. Yang ada dalam Islam adalah ayah angkat atau anak angkat yang diperlakukan seperti layaknya anak sendiri. Karena kalau adopsi langsung dimasukkan di apa sih namanya itu? Akte, kartu keluarga. Bukan, notaris apa Notaris. ya? Dibikinkan di Akte. Kemenkumham, diputus semua hak-haknya. Jadi besok ini anak, kalau dia mau menikah, tidak ada haknya orang tuanya lagi. Tidak. Padahal kalau dia anak angkat, meskipun dari kecil dia tidak tahu orang tuanya, begitu dia mau nikah dan orang tuanya masih hidup, orang tuanya harus memberi restu. Satu, adopsi dalam Islam haram. Tidak boleh. Orang tua angkat inilah peluang bagi bapak ibu yang tidak punya anak. Ustadz, saya ini kasihan 30 tahun mak menikah. Nggak ada anakku. Siapa mendoakan nggak nanti? Nah, nggak bisa mak melahirkan ini. Jangan putus asa. Islam memberikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung untuk hal doa. Jadi bagaimana caranya yang tidak punya anak? Ambil anak angkat di UMI. Dia anak fakultas agama Islam. Dia hafal Quran. Bagus akhlaknya. Kau biayai sampai dia sarjana. Sampai dia kerja. Maka sama hukumnya anak kandungmu. Kalau harus anak kandung yang kita lahirkan. Yang hanya boleh menjadi anak yang soleh dan soleh hanya yang dari rahim. Bagaimana kasihan yang tidak punya jodoh akhirnya tidak menikah seumur hidupnya. Maka ayah kandung, anak angkat sama hukumnya. Ya, nanti besok-besok kau punya suami dan kamu diberi anugerah oleh Allah kekayaan yang lebih dari cukup, maka cari sepupumu di kampung yang miskin, jadikan dia anakmu, kuliahkan dan sekolahkan. Lalu kasih tahu ke anakmu, jangkuk pandang enteng itu itu saudaranya bapak. Ya, dia nasibnya tidak seberuntung kamu. Lebih dulu ibu bapaknya meninggal, dia yatim piatu, tapi sama perlakuannya kepada anakku sendiri ya. Siap. Sudah cukup terjawab? Ya, Sudah? terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya silakan di tempat aja, nggak apa-apa, nggak usah maju. Boleh kita beri yang sempat yang mana Pak Ustadz? Itu yang paling depan. Yang paling Ya. depan, oke. Sini. Maju aja Pak Ustadz. Hah? Maju aja Pak. Maju, oke. sini, Kali ini maju sini. lagi ya. Maju sini. Maju silakan. Fakultas. Fakultas Agama Ustadz. Fakultas Agama. Fai. Komunikasi dan penyiaran. Oke. Boleh ke tengah? Boleh ke tengah? Komunikasi. Berarti sama kita punya disiplin ilmu. Ya, boleh sebutkan nama, dari mana, dan apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan bunda yang saya hormati, Kak Bayu yang saya hormati, serta Ustadz Dastat Latif yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Reski Ikhwan Hidayat dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, jadi pertanyaan saya Ustadz, seperti yang Ustadz katakan bahwasannya ridhollahu ridho walidain. Ya. Ridho Allah itu juga ridho orang tua. Namun di zaman sekarang Ustadz, lebih tepatnya di generasi strawberries yang seperti Ustadz katakan bahwasannya tidak halnya juga bahwasannya
keinginan orang tua itu tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Dan begitu pula sebaliknya, keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ya. Walaupun sama-sama hal baik Ustadz. Ya. Dan apa hukumnya Ustadz? Apakah anak ini termasuk durhaka ketika dia tidak menuruti keinginan orang tuanya dan dia mengikuti keinginannya sendiri walaupun itu baik Ustadz? Kamu orang komunikasi? Iya Ustadz. Itulah ada satu metode berkomunikasi untuk meyakinkan orang disebut komunikasi persuasif. Kalau beda maumu dengan beda bapakmu, kau ajak ngomong. Tapi ada metodenya. Jangan kau ajak ngomong bapakmu ketika baru bertengkar sama mamamu. Hah? Kau itu jadi sasaran? Pak Jebawan nih kuliah, musuh saya kak. Nah, ya, cari momen yang tepat. Pada saat dia lagi senang, kalau dia pendukung PSM lagi menang, ya kan? Lagi sudah dibikinkan kopi sama ibumu yang baik, ajak ngomong. Nah, ya, sudah. Kalau kau sudah berdiskusi, Pak, bagus itu kita mau saya di fakultas teknik, tapi saya yang jalani, Pak. Ini otakku bukan otak teknik, otakku ini otak sosial. Ini lihat angkaku atau SMA. Jongkok semua ini ilmu pastinya. Fisika rendah, matematika rendah, kimia selalu berdiri. Cocoknya ini saya, ya. Tapi bapak kadang-kadang pokoknya kau ikuti mauku. Begitu. Nah, ini cari lagi metode ketiga. Cari orang yang bisa meyakinkan bapakmu. Ustaz Dasat, kenapa dek? Ada ini kasih masalah aku sama bapakku. Tolong saya kak, kenapa? Bisa kita yakinkan bapakku. Oh baiklah, saya baku telepon, mana teleponnya, saya bicara. Cari orang yang bisa meyakinkan, karena itu ada namanya ego bagi bapak. Kadang-kala tidak mau terima itu nasihat dari anak, tidak mau dia, biar dia tahu dalam hati cocok ini anakku, tapi ego. Ya, nah alternatif terakhir, kalau kau rida dan kamu mampu. Bapakmu mau misalnya, nak, kau di sini Mi, dan kamu yakin mampu, ikuti orang tuamu. Lalu mudah-mudahan dengan keridaannya bapakmu dan keikhlasannya kamu mengikuti maunya bapakmu, sehingga Allah lapangkan kamu menuntut ilmu dan gampang dapat kerja. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Sedikit kak. Ada lagi tanggapan, silakan. Ustadz, tapi Ustadz, lantas bagaimana Ustadz kalau semisal sudah terjadi Ustadz? Sudah terjadi? Ya, Oke. ini anak sudah memilih untuk jalannya yang dipilih oleh anak itu sendiri dan mengabaikan dari pilihan orang tuanya begitu Ustadz. Nah, bujuk orang tuamu supaya reda. Kau ajak ngomong, peluk-peluk, tapu-tapu. Saya dulu kalau mau bujuk bapakku, tapu-tapu, pukul-pukul betisnya, ajak ngomong, pulangi sawah, begini-begini tuh. Jadi memang segitu penting ridho orang tua ya Pak Ustadz? Pok carita mati kok bisa sukses kalau orang tuamu ndak ridho. Masya Allah. Tuh ajak ngomong, Pak, ini 5 semester mak kuliah Pak. Setengah mati sekali kak kurasa belajar. Ini pasti karena ndak ridho dengan ini pelajaranku. Ndak mungkin saya ikuti lagi kita, mati percuma waktuku 2 tahun setengah. Pak, ikhlaskan mi kodong. Ikhlaskan mi. Insya Allah saya tunjukkan ki dari 4 kak bersaudara, saya nanti yang bahagiakan ki. Amin. Bujui, ajak mamamu, temanmu yang cerdas berbicara, ajak ngomong. Itu yang disebut komunikasi persuasif. Ya, nah, oke. Siap, Oke, terima PSM. kasih. Mudah-mudahan berhasil meyakinkan orang tua ya bro ya. Ya. Untuk mendidik anak semua akan menjadi pahala. Dan kita tidak wajib berhasil, hanya wajib berupaya. Bahkan di depan Ka'bah pun kita berdoa untuk kebaikan anak kita. Tetapi malah setiap kita doakan untuk kebaikannya, malah anak tersebut menjadi-jadi.